pada intinya si jasadnya tuh ditaruhnya di bagasi depan ya guys ya. Halo guys, welcome back. Balik lagi sama aku Nata. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi hot banget diperbincangkan di mana-mana, yaitu mengenai kasusnya David yang yang digadang-gadang atau dituduh membun-bun pacarnya sendiri. Pasti kalian udah gak asing kan sama yang namanya David, tapi mungkin ada juga di sini yang tahu nih kayak David itu lagi viral. Tapi siapa sih David itu? Kok dia diperbincangkan banget, kok rame banget? Daripada kalian bingung-bingung, aku akan mulai dari membahas profil dan sejarah si David, kenapa dia bisa sampai terkenal dan jadi ternama. Masuk ke pembahasannya. Jadi, si David ini adalah seorang yang terkenal sebagai seorang musisi dan juga penulis lagu. Nah, si David ini tuh lahir di tanggal 28 Maret 2005. Ternyata masih bocil Gen Z loh guys. Masih unyu-unyu, tapi dia udah punya karir yang cukup melejit, itu luar biasa banget ya. Nah, awalnya dia tuh kenapa bisa terjun ke dunia musik itu karena rekomendasi dari mamahnya. Mamahnya tuh bilang, daripada kamu bikin lagu kayak gitu, mendingan ngeklip lagu kayak gitu, mendingan kamu bikin lagu sendiri. Dan akhirnya si David atau yang biasa dikenal dengan D4VD ini, dia terjun membuat lagu yang pertama itu Here With Me sama Romantic Homicide. Itu pasti kalau kamu penggemar David, kamu pasti tahu deh. Aku kan nggak begitu kenal sama dia ya, nggak tahu, dan aku coba dengerin, ternyata karyanya dia tuh memang bagus-bagus banget ya, pantas banget waktu itu viral, meledak, dan boom. Akhirnya dia tuh dikontrak sama dua ini yang buat bikin lagu gitu, itu dari Darkroom sama dari Interscope Record. Itu tuh kayak udah penandatanganan kontrak yang memang udah bagus di sana. David itu dia lahirnya itu di Queens, New York, kemudian pindah ke Houston di Texas. Nah, kenapa lagu-lagunya dia tuh genrenya tuh banyak kan kayak lagu-lagu indie gitu ya, yang slow mellow. Nah, jadi awal-awalnya itu dia tuh suka sama musik-musik gospel gitu ya. Gospel itu maybe kayak musik-musik pujian ataupun kayak musik-musik penyembahan gitu, kayak lagu-lagu rohani gitu ya. Terus akhirnya dia menemukan perjalanannya di usia ke-13 tahun, dia dengerin lagu gospel yang tadi. Terus habis itu dia denger lagu Gucci Gang dari Lil Pump. Terus habis itu dia akhirnya kayak mungkin tertarik ya sama yang namanya dunia permusikan. Di laptop kantornya dia tuh ada aja ya nanti habis ini. Nah, di laptop dia tuh suka denger musik-musik di laptop kantornya. Laptop kantor kan jadi ke distract. Maksudnya di laptop sekolahnya dia. Terus akhirnya setelah perjalanannya dia mendengarkan lagu-lagu itu, dan dia ketemulah sama lagu indie yang ada di game Fortnite Montek. Jadi sebenarnya si David ini bilang kalau misalkan inspirasi terbesarnya dia itu adalah anime. Maybe dia suka kali ya sama anime. Aku juga nggak tahu sih ya. Dan itulah, aku keluarin kucingku dulu ya. Jadi awal karirnya si David itu di tahun 2021 ke tahun 2022 itu momentumnya dia kayak meledaknya dia banget gitu. Nah, awal karirnya si David ini tuh dia suka main game Fortnite ya. Dari game itu dia ambil klipnya, dia suka bikin video-video dan diupload di YouTube. Bahkan sampai sekarang aku juga udah sempet cek Instagramnya dia, itu dia masih suka ngambil potongan-potongan anime. Aku nggak tahu sih itu gamenya atau enggak ya, soalnya aku nggak main game itu. Terus aku lihat juga memang dia tuh kayak
ada animasi dan dia bikin ada lagu-lagunya, dan bahkan di beberapa berita juga dibilang kalau sebenarnya anime adalah salah satu hal yang menginspirasi dia untuk bikin lagu-lagunya dia. Berawal dari video-video itulah, karena maybe di YouTube tuh kan ada yang namanya copyright ya, karena suka kena copyright akhirnya dia disaranin sama mamahnya yang kayak aku bilang di awal untuk ya udahlah kamu bikin lagu sendiri aja lah daripada kena copyright. Akhirnya dia bikin dan dia upload di SoundCloud dulu yang lagunya itu You and I dan Take Me to the Sun. Terus habis itu dia up lah Romantic Homie di site itu dan boom di TikTok. Yang boom di TikTok itu apa kayak potongan-potongannya gitu ya. Maybe lagunya enak, orang-orang pakai dan juga relate buat mereka, dan akhirnya ya udah boom. Bahkan lagunya itu sampai masuk Romantic Homie di site itu dia masuk ke tangga Hot Alternative Song. Nah, karena lagu si David ini boom, akhirnya dia dikontak dan jadi tanda tangan kontrak sama dua pihak tadi, Darkroom sama Interscope Records gitu. Terus habis itu dia lanjut lagi bikin lagu Here With Me. Itu lagunya tuh resmi dirilis pada September di tahun 2022. Lagunya dia itu juga masuk lagi ke dari 100 besar dia menempati posisi 60 besar di AS Billboard Hot 100. Udah deh, nah sedangkan di Singapura juga dia mendapat posisi 10 terbesar di tangga lagu. Dan berarti dari situ aja udah udah dapat gambaran dong kita seterkenal apa si David ini, seboom apa dia gitu kan. Makanya kenapa case-nya ini benar-benar ramai banget diperbincangkan sampai ke negara kita yang tercinta ini gitu. Pada bulan September, sebuah mobil Tesla ditemukan terbengkalai di daerah perumahan elit di Bird Street, Hollywood Hills di Los Angeles. Nah, terus karena mobil itu kayak dibiarin aja di situ, nggak ada tanda-tanda ada yang punya atau ada yang bawa, akhirnya mobil itu dibawa atau ditarik ke Tow Yard, dia di daerah Manifest Avenue. Terus nggak cuman karena mobilnya sembarangan gitu ya parkirnya, tapi karena dia juga menimbulkan bau-bau yang tidak sedap gitu guys. Oh iya guys, aku mau revisi mengenai mobilnya, kenapa bisa dibawa ke Tow Yard itu. Sebenarnya dari sumber berita yang aku baca tuh beda-beda ya. Ada yang bilang karena mobilnya tuh diparkirin kayak musiknya juga nyala dan kencang dan mengganggu orang-orang sekitar. Ada juga yang bilang maksudnya ada juga yang nulis di beberapa sumber berita kalau mobilnya itu memang diangkut karena satu terbengkalai, udah berdebu dan kayak nggak ada hilalnya nih mobil punya siapa, kapan mau diambil gitu. Dan selain itu juga ada bau aroma tidak sedap. Akhirnya ya disuruh bawa dan dibawalah ke Tow Yard. Habis dibawa di Tow Yard itu pada jam 12.30 tanggal 8 September, petugas itu ngelaporin kalau dia tuh merasa ada aroma tidak sedap dari salah satu mobil Tesla yang ada di Tow Yard itu. Dan akhirnya setelah petugas melapor, mereka datanglah ramai-ramai dan dibuka. Dan ternyata boom, bener tuh di dalam bagasinya ada mayat seorang perempuan. Tapi awal aku baca tuh aku kira tuh di bagasi belakang mobil kan, tapi ternyata pas aku cek di beberapa klip-klip atau kayak berita-berita luar negeri, ternyata itu ada di bagasi depan mobilnya gitu guys. Terkait penemuan jasad seorang perempuan itu, sebenarnya aku bingung ya, maybe karena lagi viral jadi beritanya tuh benar-benar simpang siur. Ada yang bilang di bagasi depannya itu si jasad ini tuh ditaruh di tas. Ada juga sumber berita yang bilang ditaruhnya di plastik. Jadi aku nggak tahu nih yang benar di plastik ataupun di tas. Tapi pada intinya si jasadnya tuh ditaruhnya di bagasi depan ya guys ya. Karena tadi aku baru kasih tahu kalau Tesla tuh ternyata nggak ada bagasi belakangnya. Maaf ya, aku nggak tahu soalnya. Terus akhirnya polisi melakukan pelacakan dong ya sama jasad yang udah mereka temukan itu. Sebelum mengidentifikasi jasad, mereka juga mau tahu nih siapa sih orang yang punya mobil ini. Dan akhirnya dicek lah
Dan ditemukan yang punya mobil ini adalah si David Anthony. Nah, si David Anthony ini kan saat itu lagi ada tour gitu kan. Setelah udah dapet nih siapa yang punya mobil ini dan sudah ketemu si jasadnya, akhirnya awal-awal tuh pihak berwajib di sana menyatakan atau kayak berhipotesis kali ya, kayak hipotesis awalnya mereka itu adalah kalau ini adalah kasus pembunuhan gitu kan. Tapi karena melihat belum ada bukti yang jelas, bahaya juga kan ya, misalkan kita udah langsung main ngasih tahu aja tapi ternyata belum ada bukti yang valid dan belum ada fakta-fakta yang valid, akhirnya mereka cepat-cepat mengumumkan kalau ini tuh bukan pembunuhan karena case ini masih diselidiki lebih lanjut lagi. Setelah diidentifikasi, ternyata jasad itu adalah Celeste Rivas Hernandez. Siapa itu Celeste Rivas Hernandez? Ya, ada beberapa yang mengatakan kalau si Celeste ini punya hubungan dekat sama si David, tapi ada juga beberapa yang mengkonfirmasi kalau belum ada bukti kalau mereka tuh menjalin sebuah hubungan asmara. Nah, jadi pada saat ditemukan si Celeste ini, dia menggunakan kemben sama legging, terus dia juga pakai anting sama gelang gitu. Terus selain itu ada satu hal yang menjadi ikonik atau satu hal yang unik gitu ya, karena si Celeste ini di telunjuk kanannya itu ada tulisan SHHH gitu, gitu, sama kayak tatonya si David juga. Jadi ada yang berspekulasi maybe mungkin mereka itu dekat gitu ya, meskipun belum ada bukti kejelasan. Bahkan kayak aku juga cek instanya dia tuh, di situ tuh si cewek itu entah di reelsnya ataupun di postingannya tuh memang bener-bener gak ada. Tapi ada beberapa fans yang bilang kalau misalkan si cewek ini tuh kayak sering berseliweran di beberapa kayak instastorynya dia, live streamingnya dia gitu ya guys ya. Walaupun belum ada bukti yang konkret, tapi pihak berwajib punya hak dan mereka melakukan penggeledahan ke rumahnya si David. Pas kejadian ini tuh sebenarnya si David ini lagi ngadain tour kan, karena ada case ini akhirnya dia ngebatalin turnya. Nggak cuma turnya, beberapa brand-brand yang udah berkolaborasi atau kayak selebriti atau penyanyi-penyanyi lain pun yang mau launching atau mau tayangin video klip barunya mereka atau duet songnya mereka pun semuanya langsung kayak ngebatalin untuk tayang. Bahkan brand-brand yang udah kerja sama pun semua poster-poster, postingan atau apapun yang berbau sama dia di take down, dibatalkan secara sepihak tuh kerjasamanya. Walaupun notabene kalau si David ini belum dinyatakan 100% kalau dia itu yang membunuh pasangannya, cuman di media tuh udah berseliweran banget guys, udah berseliweran banget kalau bukti tuh mengarah ke dia kalau dia itu adalah pembunuhnya. Dilansir dari The Sun US itu juga menyatakan bahwa si Celeste ini udah 2 kali kabur dari rumah. Bahkan orang tuanya si Celeste itu, keluarganya juga sempat posting di sosmed mengenai orang hilang karena si anak ini benar-benar hilang. Jadi yang pertama tuh dia itu hilang cuma selama 1 bulan. Jadi dia jam 9 malam keluar dari jendela rumahnya. Habis itu ketemu sama polisi, dicari polisi, dibawa pulang. Habis itu nextnya dia benar-benar hilang dari tahun 2024. Dan terakhir ditemukannya di tahun 2025 di September ini udah nggak ada guys, udah meninggoy. Nah, aku juga mau kasih tahu sama kalian kenapa para netizen ini mengira kalau si David adalah tersangka utamanya atau orang yang punya kemungkinan besar untuk membunuh si Celeste ini guys. Udah banyak banget, bahkan ada konspirasi yang bilang juga, aku nggak tahu ini konspirasi atau terkonfirmasi karena memang belum valid gitu buktinya. Nah, yang pertama tuh ibunya si Celeste itu udah ngomong, dia ngaku kalau sebenarnya si Celeste tuh punya pacar namanya David juga, dan itu ada di US, di tempatnya si David itu.
Tapi kan kalau misalkan yang namanya David itu kan luas banget ya, maksudnya familiar, banyak orang yang namanya juga David gitu. Tapi bahkan lebih gokilnya lagi, ada info yang bilang kalau sebenarnya si Celeste sama si David ini gurunya tuh sama gitu. Bahkan gurunya tuh dia aku nggak tahu ini dia cerita ke gurunya apa gimana, tapi gurunya tuh sempat kesaksian juga kalau sebenarnya si Celeste tuh udah nunjukin tanda-tanda gitu katanya, dan mereka tuh ternyata punya satu guru yang sama gitu loh. Jadi kan siapa tuh namanya, si David ini kan lebih tua, dia 20 tahun, dan si Celeste ini ditemukan meninggal itu di umur 15 tahun. Jadi ya gurunya tuh kayak udah notice kalau itu adalah David rapper, atau David yang kita maksud sama dengan yang bahas di media. Kalau misalkan ada omongan si David itu nggak pacaran sama Celeste, karena memang nggak dipublish benar-benar, kayak orang kalau pacaran kan selalu dipublish, tapi kayak ada beberapa tanda-tanda kayak tangkapan screenshot video call antara si David dan Celeste. Di situ tulisannya itu Celeste and David don't let me sleep, apa yang kayak bener-bener kalau misalkan ini si David dan si Celeste ada hubungan, karena si David tuh sempat terlihat di Lake Elsinore di California, yang dimana daerah tuh bener-bener deket sama rumahnya si Celeste itu. Berarti dia ada di sekitaran situ gitu, dan kayak kalau memang itu adalah sebuah kemungkinan seorang artis yang terkenal, dia ngapain ke situ gitu loh, ya kan guys. Terus ada juga bocor lagunya si David. Lagunya itu memang sih lagunya itu di Desember tahun 2023. Jadi lagunya itu ada foldernya itu adalah Celeste demo unfin. Maybe unfin itu artinya unfinished kali ya. Jadi makanya dia itu belum diupload ke ke YouTube maybe, atau ke platform-platform musik lainnya. Dan di lagu itu tuh nama si Celeste tuh disebut 2 kali ya guys. Nggak cuman itu guys, ada juga bukti lain percakapan mereka di Discord dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yang menandakan kalau mereka itu memang menjalin sebuah keakraban atau kayak deket gitu loh. Bukan kan banyak tuh ya kayak beberapa artis ataupun selebriti penyanyi, mereka tuh punya Discord biar lebih deket sama fans-fansnya. Jadi di sini tuh mereka tuh bukan sekedar dekat aja gitu loh, kayak memang benar-benar ada something di antara mereka berdua gitu guys. Nah ini yang paling aneh sih, ini kayak seolah-olah dia tuh kan banyak tuh artis-artis ataupun public figure besar yang mereka tuh kalau habis membun-bun mereka tuh kayak ngelakuin kayak ngasih tanda-tanda gitu loh. Sama halnya kayak si David ini, dia juga pernah membawakan sebuah tema pemakaman di salah satu penampilannya. Dia bawa peti gitu. Tuh kalian lihat deh, bener-bener kayak itu kayak dia ngasih tahu kayak kenapa harus peti gitu loh. Ada apa dengan peti? Apakah dia mau memberitahukan kalau misalkan dia sudah habis membumbun seseorang. Ditemukan juga ada foto-foto antara Celeste dan juga David menggunakan filter Hello Kitty, karena si Celeste ini kan suka banget Hello Kitty. Bahkan saat dia metong pun dia menggunakan sendal Hello Kitty itu. Dia benar-benar suka. Dia juga punya gantungan kunci yang mirip yang dia suka gitu loh. Dan tambah lebih anehnya lagi, kenapa profil TikToknya si Celeste ini dia layarnya tuh foto profil tuh fotonya Hello Kitty, tapi yang banyak ininya yang merah-merah, cairan merahnya itu gitu guys. Dan bahkan si saudaranya si Celeste, si David pun curiga juga gitu sama si David ini kalau dialah pelakunya. Tapi berita terupdate terbaru di tanggal berapa ini? Di tanggal 20 kan aku kan risetnya tanggal 20. Di tanggal 20 tuh ada yang bilang saat acara atau saat tour itu sebenarnya si Celeste tuh sempet ada loh di turnya dia, entah yang keberapa gitu. Dan kayak tangkapan mukanya tuh mirip banget gitu loh. Jadi kayak bukti-bukti kedekatan mereka, bukti-bukti mereka tuh benar-benar dekat itu udah tersebar di mana-mana gitu. Tapi di sini si David itu kooperatif juga saat dimintain untuk
keterangan sama polisi, dia nggak yang ada kan orang yang apa nggak mau datang, harus dijemput paksa dulu, tapi dia benar-benar kayak kooperatif, dia mau gitu. Jadi memang buktinya ke arah dia gitu, banyak yang menyangkut pautkan, tapi kan memang kayak belum tentu benar-benar dia gitu. Oke guys, sekian segitu dulu. Kalau misalkan banyak yang kurang-kurang, mohon di komen-komen. Kalau misalkan baru kenal aku, jangan lupa di subscribe ya, support aku karena aku baru belajar bikin konten, memang masih banyak kurangnya guys. Untuk case ini maybe aku akan update juga ke depannya gimana-gimananya, karena memang ini tuh belum rampung, jadi beritanya tuh simpang siur gitu loh. Kayak banyak banget berita yang bilang di kantong plastik lah, dibilang di tas, jadi bener-bener kayak jadi tuh yang bener yang mana gitu. Tapi semoga yang terbaik aja yang terjadi ya. Tapi kalau misalkan memang bener dia yang membun-bun, aku juga gak ngerti banget sih kenapa. Udah notabene kayak dia tuh aku nggak tahu sih, ada yang bilang ini tuh kalau misalkan bener si David yang bawa si cewek itu bisa dinyatakan sebagai kasus penculikan, karena si cewek itu kan masih di bawah umur. Jadi waktu dia sama si David itu masih 13 tahun dan ditemukan meninggalnya di umur 15 gitu. Jadi kita ikutin aja terus perkembangan kasusnya, semoga yang terbaik. Oke guys, see you.